terakhir, praktikum legal drafting. Perkenalkan, saya Yasmin Saidah dengan NIM 2383182 sebagai host bersama dengan narasumber saya. Halo, nama saya Aida dengan NIM akhir 78. Halo, saya Putri Komenati dengan NIM akhir 89. Halo, saya Hadi Rahman dengan NIM akhir 85. Dan halo, saya Agus Sampai Santoso dengan NIM akhir 68. Di sini kami akan menjelaskan tentang surat somasi dan juga surat kuasa. Topik ini kami bahas karena sangat penting dalam praktik hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata. Jadi surat kuasa dan somasi ini bukan cuma hanya sekedar formalitas saja, tetapi juga dokumen hukum yang memiliki akibat hukum yang nyata. Kesalahan dalam penyusunan surat gugatan juga bisa ditolak karena posisinya juga bisa berdampak dan juga bisa melemah. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab mengenai surat kuasa dan juga surat somasi. Yang pertama itu surat kuasa. Apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa itu adalah dokumen hukum yang berisi kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atas namanya dalam urusan hukum tertentu. Dalam praktik perdata, surat kuasa sering digunakan klien untuk memberikan kewenangan kepada advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, selanjutnya untuk surat somasi itu apa sih? Nah, jadi surat somasi itu ialah surat peringatan ataupun teguran hukum untuk pihak yang lalai agar memenuhi kewajibannya. Nah, untuk somasi itu berfungsi sebagai bentuk itikat baik dan sering menjadi dasar bahwa sengketa telah diupayakan penyelesaiannya secara non-litigasi. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan bagaimana perbedaan dan juga persamaan yang surat somasi dan surat kuasa. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya mengenai tentang unsur-unsur yang harus diberikan kepada surat somasi dan juga surat kuasa. Halo teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan jawab yang kedua mengenai tentang unsur-unsur yang penting dalam surat somasi dan juga surat kuasa. Yang pertama itu apa sih unsur yang penting dalam surat kuasa yang akan dijelaskan oleh saudara Ani? Bagaimana? Nah, untuk unsur-unsur pentingnya itu ada di identitas serta kewenangan dan juga tujuan kuasanya, lalu ditandatangani oleh pemberi kuasa. Nah, kuasa sendiri harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan politisasi. Oke, baik, selanjutnya mengenai unsur-unsur yang penting dalam surat somasi itu apa aja sih? Jadi unsur-unsur penting dalam surat somasi ini yaitu format umumnya mencakup identitas para pihak, kronologi singkat, dasar hubungan hukum, tuntutan dan batasan waktu pemenuhan. Dan untuk bahasa somasinya itu harus tegas dan juga harus logis, harus profesional, bukan emosional ataupun mengancam. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan bagaimana surat somasi dan juga surat kuasa jika dibuat itu ada beberapa unsur yang penting yang harus dimasukkan dalam surat somasi dan juga surat kuasa. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke segmen selanjutnya tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya ditemukan dalam pembuatan surat somasi dan juga surat kuasa. Nah, kesalahan-kesalahan seperti apa aja sih yang bisa ditemukan? Nah, kesalahan yang pertama itu karena dianggap umum, jadi berpotensi sebagai cacat formil. Kemudian surat somasi ini juga tidak menyebutkan batas waktu yang jelas. Nah, kalau dalam surat somasi itu biasanya kesalahan apa sih yang ditemukan? Biasanya itu kesalahan-kesalahan yang umum ini ada di dalam penggunaan bahasanya, yang dimana penggunaan bahasanya ini emosional dan juga tidak berbasis argumentasi hukum. Nah, padahal dalam legal drafting itu menuntut ketetapan bahasa dan kejelasan dalam hukum tersebut. Nah, jadi teman-teman ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah kami bicarakan itu harus diperhatikan dalam penyusunan surat somasi dan juga surat kuasa. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen selanjutnya tentang studi kasus. Gimana sih kalau misalkan ada seseorang yang melakukan investasi terhadap perjanjian utang piutang. Nah, dalam surat kuasanya ini apa sih yang harus dibuat? Nah, dalam studi kasus ini, seorang kreditur dapat memberikan surat kuasa khusus kepada advokat untuk menagih hak si kreditur tersebut. Nah, kemudian advokat itu memberi surat somasi kepada kreditur untuk mencatatkan kewajiban pembayaran
jika somasi diabaikan, maka hal-hal yang tadi sudah dibicarakan oleh narasumber ini membuat dasar hukum untuk mengajukan gugatan manifestasi. Nah, dengan demikian somasi itu berfungsi sebagai prosedur hukum yang dijalankan atau yang telah dijalankan secara berjenjang. Nah, jadi teman-teman dari surat-surat somasi ini tentang seseorang yang melakukan manifestasi terhadap sanksi utang, ada beberapa aturan yang harus dilakukan, yaitu melalui kreditur dan kemudian terhadap advokat mengirimkan somasi, dan juga selanjutnya somasi itu sangat penting karena karena merupakan sebuah teguran bagi seorang yang melakukan manifestasi itu. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen kesimpulan, harapan dan juga tantangan. Nah, dari pembahasan yang tadi kami sampaikan, bagaimana sih kesimpulan dari para narasumber terkait dengan surat somasi dan juga surat kuasa? Nah, saya menyadarinya bahwa surat kuasa hukum ini harus disusun secara cermat karena berdampak langsung secara yuridisnya. Jadi tantangan besarnya yaitu merumuskan bahasa yang jelas tapi tidak berlebihan. Nah, jadi pada materi ini membekali kita untuk siap dan juga paham dalam menghadapi praktik hukum secara profesional. Kedepannya kami berharap dapat menjadi praktisi hukum yang teliti dan bertanggung jawab dalam menyusun dokumen hukum. Nah, begitu teman-teman. Jadi sedikit pembahasan dari kami mengenai surat somasi dan juga surat kuasa. Beberapa hal yang tadi kami sampaikan tentang kesalahan, juga tentang unsur-unsur penting yang diharuskan dalam pembuatan surat somasi dan juga surat kuasa. Demikian podcast singkat dari kami. Selanjutnya, semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat menambah hasil pemahaman terkait tentang surat somasi dan juga surat kuasa. Sekian dari kami, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.